orang tidak takut lagi melakukan pelanggaran di hadapan polisi, bahkan polisi diledek. Yang pakai knalpot brong malah ngeledek gas depan polisi. Kira-kira. Tapi kalau saya bawa motor, saya bawa spanduk, saya tulis teman Om Lim, aman nggak Om? Ajo cinga ala ala ajo cing. Ajo cinga ala ala ajo cing. Ajo cing. Yang pertama, pelanggaran lalu lintas itu dianggap pelanggaran kalau terjadi di depan polisi lalu lintas. Oh, menarik. Iya. Menarik kan? Menarik. Berarti kalau saya tidak ada polisi, berarti saya tidak melanggar. Santai kita. Ini lagi nih Om. Kembali tadi ke 4 faktor yang Om sampaikan di video-video kita sebelumnya. Ya. Yang Om menyampaikan kalau sebenarnya polisi menilang itu adalah bentuk kasih sayang untuk mengingatkan pengendara. Ya. Khususnya saya juga Om ya, khusus saya juga. Agar terhindar dari kecelakaan. Ya. Terkait tilang nih Om, kan ini nggak tahu saya salah atau benar Om, minta maaf sebelumnya. Ada perintah untuk melaksanakan tilang secara konvensional. Jadi tilang menggunakan etle Om ya. Itu pandangan Om Lim sendiri bagaimana? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan begini. Memang beberapa waktu lalu Pak Kapolri kan melarang tilang konvensional atau tilang manual. Ada yang berpandangan bahwa seakan-akan Bapak Kapolri melarang melakukan penegakan hukum. Tidak demikian. Yang dilarang oleh beliau dalam kebijakannya adalah melarang tilang manual atau konvensional dalam bentuk razia-razia di jalan seperti itu, termasuk bukan melarang penegakan hukum. Ya, kenapa? Etle-nya sendiri justru diperintahkan untuk dimasifkan. Nah, perintah itu sebenarnya kalau kita lihat asbabun nuzulnya, sebab musababnya, di periode Oktober tahun 2021, ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu mencapai angka tertinggi itu 82% dalam sejarah perjalanan itu. Tetapi di periode November tahun 2002, tingkat kepercayaan itu mengalami penurunan yang sangat tajam di angka 54%. Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan hasil survei itu sendiri, bahwa salah satu penyumbang ketidakpercayaan masyarakat itu adalah akibat pungli di jalanan. Meskipun saya ingin mengatakan bahwa di jalanan itu bukan pungli. Kalau pungli itu kan pungutannya resmi 10.000, dipungut 15.000. Oh iya. Ada punglinya di situ. Ada punglinya di 5.000. Ya. Tapi kalau di jalanan itu bukan pungli, tapi mufakat jahat. Betul. Kalau terkait dengan pelanggaran ya. Jadi masyarakat pengguna jalan yang melanggar tidak mau ditilang, memberikan sejumlah uang kepada petugas. Atau sebaliknya petugas memanfaatkan kewenangannya dalam penegakan hukum lalu lintas itu untuk mencari uang tambahan. Berdua mereka bersepakat. Terbangun simbiosis mutualisme, pelanggar lalu lintas clear, sudah tidak perlu lagi repot-repot menyelesaikan tilang dan sebagainya dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas. Sebaliknya petugas dapat uang tambahan. Nah, ini yang dinamakan mufakat jahat. Dua-duanya bersalah. Dalam aturan KUHP itu namanya pasal memberi suap dan pasal menerima suap. Saya tidak ingin dikatakan pungli.
meskipun ada gium yang berkembang di tengah masyarakat itu adalah pungli. Nah, untuk membangun kepercayaan itulah maka kebijakan Bapak Kapolri waktu itu memerintahkan supaya tilang konvensional ditiadakan atau tidak boleh. Dimaksudkan menggunakan headlight. Ya, karena kamera tidak bisa ada mufakat Om ya. Iya. Tidak ada bisa mufakat, pengendara nggak bisa mufakat sama kamera. Kamera kita damai, kamera nggak bisa Om, nggak bisa. Iya, betul Om. Betul Nyambung, sekali. betul Om. Jadi kita menggunakan tilang melalui etle. Hanya saja etle ini sendiri kan ini program di awal beliau menjabat dengan visi Polri yang presisi yang dicanangkan oleh beliau. Salah satunya adalah transparansi berkeadilan dengan membangun sistem-sistem layanan dan sistem-sistem operasional berbasis teknologi modernisasi. Salah satunya adalah ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, penegakan hukum lalu lintas menggunakan alat bantu kamera. Seperti itu. Nah, ETLE ini sendiri yang pertama jumlahnya masih sangat terbatas. Dibandingkan dengan panjang jalan dan jumlah jalan yang ada di Jawa Timur saja, itu jauh sekali dari mencukupi. Padahal Jawa Timur termasuk provinsi yang leading di depan. Berarti masih banyak jalan yang istilahnya tidak tercover sama kamera itu Om ya? Betul sekali. Itu yang jadi persoalan. Belum lagi persoalan kedua adalah bahwa ETLE ini adalah sistem yang baru dibangun sehingga banyak sekali kelemahan-kelemahan di dalamnya. Satu, database Runmore kita belum lengkap, valid dan update, sehingga kendaraan yang tercapture itu setelah kita coba identifikasi nggak ketemu. Seperti itu misalnya. Nah, yang kedua karena teknologinya masih dengan kamera. Jadi yang ini kan teknologi kamera ini kan menggunakan teknologi OCR namanya, Operation Karakter Recognize. Jadi merecognize karakter yang ada di TNKB, di nopol. Kalau Bang Ipin nggak tahu TNKB, nopol biasanya plat nomor. Nah, plat nomor itu. Ya, nopol ya. Berarti kalau orang misalkan semau dia L bawahnya dicoret jadi I, berarti itu bisa tidak tercover Om ya? Itu dia. Kelemahannya di situ. Itu salah satu kelemahannya. Jadi pertama ETLE-nya sendiri masih belum banyak. Yang kedua teknologi dari ETLE ini masih harus disempurnakan. Terus ada banyak kekurangan termasuk teknologi yang digunakan. Kedepan harapan saya teknologi yang digunakan itu dilengkapi lagi dengan RFID sebenarnya. Radio Frequency Identification Device. Jadi ada alat yang dilekatkan pada kendaraan yang isinya identitas kendaraan dan kepemilikannya, kemudian dilengkapi lagi dengan sinyal radio. Ya, sehingga pengidentifikasiannya itu lebih akurat. Orang memasukkan TNKB silahkan saja. Mau mencopot TNKB silahkan saja. Sepanjang RFID itu ada di kendaraan, maka dia akan tetap teridentifikasi. Bahkan jika dia melakukan itu, maka dia akan ada tambahan pidana pemalsuan TNKB dan tidak menggunakan TNKB kalau teknologinya sudah semakin dilengkapi. Hanya saja untuk mencapai pada titik itu kan perlu proses, tidak bisa membalikan telapak tangan. Sehingga setelah kebijakan dilarang tilang manual itu, kita lihat pelanggaran justru semakin meningkat. Semakin kreatif Om. Semakin kreatif. Iya. Takut lagi melakukan pelanggaran di hadapan polisi, bahkan polisi diledek. Yang pakai knalpot brong malah ngeledek gas depan polisi. Karena mereka tahu polisi tidak berani, karena perintahnya pimpinan tidak boleh tilang manual itu. Kemudian TNKB dicopot, dipalsukan.
supaya tidak bisa di capture oleh etle. Seperti itu yang terjadi, sehingga masyarakat sendiri, masyarakat yang baik tentu ini justru komplain. Kita ada program Quick Wins, salah satu program Quick Wins yang digelorkan oleh Mabes Polri, perintah Bapak Kapolri adalah melaksanakan Jumat Curhat. Jumat Curhat. Nah itu sudah kita laksanakan. Yang saya ikuti 2 kali di Surabaya, kemudian di Pasuruan, kemudian di Mojokerto, di mana lagi saya lupa persisnya. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa di setiap Jumat Curhat itu pasti ada satu pertanyaan. Minta, ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Minta supaya tilang konvensional ini atau tilang manual ini diadakan kembali. Mereka resah dengan melihat banyaknya pelanggaran, kebut-kebutan, di jalan berperilaku seenaknya sendiri, balap liar. Iya. Ini justru membuat masyarakat pengguna jalan yang lain tidak nyaman ketika berada di jalan. Betul. Itulah yang menyebabkan mereka minta supaya tilang manual ini diadakan kembali. Dan hari ini sudah perintahnya sudah ada. TR-nya juga sudah ada bahwa kita bisa melakukan tilang manual kembali. Banyak sekali sih Om miss-nya Om ya. Misalkan juga saya suka minjam mobil tetangga Om. Ya, saya pinjam mobil tetangga, saya lewat di Darmo, kena etle Om. Padahal saya yang bawa Om. Dendanya ke tetangga saya Om. Ya itu salah satu mungkin kelemahannya, tapi saya manfaatkan itu. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kok. Serah aku. Tombok lah dapat duit aku. Maaf ya tetangga saya. Aduh, sorry. Jadi termasuk permintaan masyarakat juga Om ya. Betul sekali. Agar itu ya karena tidak semua area jalan tuh tercover Om memang. Betul. Padahal mohon maaf, salah satu tujuan dibentuknya hukum sesuai dengan teorinya ya, teori pemaksaan Max Weber mengatakan bahwa negara melalui kekuasaannya, dalam tanda kutip kekuasaan hukum, dapat memaksa setiap warga negara untuk tertib dan taat dengan aturan hukum yang dibuat oleh negara. Ini teori untuk memaksa setiap orang di dalam sebuah negara berperilaku tertib. Namanya teori pemaksaan Max Weber. Ya salah satunya ya ini. Jadi setiap orang kalau nanti etle sudah lengkap, sudah sistemnya sudah benar, kemudian bisa dipasang di semua ruas jalan, di setiap sudut kota, maka kita harapkan nanti setiap orang merasa terawasi di setiap tempat, setiap saat, sehingga tidak ada jalan lain bagi dia adalah hanya tertib di jalan. Ini setuju Om, karena saya baca-baca di internet jumlah polisi khususnya, minta maaf Om ya, Polantas itu tidak bisa mengcover semua jalan ya. Mungkin salah satunya nanti dengan etle itulah untuk mengcover semua jalan itu. Oke, saya tertarik ini dengan pernyataannya Bang Ipin bahwa polisi lalu lintas ini tidak semua mengcover jalan. Siap. Ini sebenarnya salah satu faktor kegagalan penegakan hukum lalu lintas di jalanan. Saya identifikasi ada 6. Ini bukan hasil penelitian, tetapi hasil pengamatan dan pengalaman saya bertugas selama ini di polisi lalu lintas, Bang Ipin. Yang pertama, pelanggaran lalu lintas itu dianggap pelanggaran kalau terjadi di depan polisi lalu lintas. Oh, menarik. Iya. Menarik. Menarik kan? Menarik. Berarti kalau saya tidak ada polisi, berarti saya tidak melanggar. Jadi tolol Pak. Mungkin seakan-akan kesannya begitu. Bang Ipin tidak pakai helm di depan anggota Brimob. Iya. Ditilang nggak? Enggak. Kalau nggak ditilang, kesannya itu menjadi pelanggaran tidak? Enggak. Nah itu dia. Di depan Sabara misalnya, ditilang nggak? Tidak, malah kadang saya say hello lah gitu. Itu jadi satu, pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai sebuah pelanggaran kalau terjadi depan polisi lalu lintas. Itu pun belum tentu semua. Kalau anggota kita di jalan sedang ngatur lalu lintas begitu di jam rawan pagi, jam rawan siang,
Ada yang melanggar cenderung diabaikan karena tujuan utamanya fokusnya ngatur lalu lintas dulu. Biar lancar dulu. Biar lancar dulu. Ini semakin membuat semakin kuat lagi seakan-akan memang itu pelanggaran kalau ditindak. Kalau tidak ditindak nggak pelanggaran. Nah, beda dengan mencuri. Oh iya. Mencurinya hari ini baru ketahuan 10 hari kemudian diproses nggak? Diproses. Lah diproses. Iya. Kan kira-kira begitu. Betul. Beda kalau beda. pencurian itu ya pencurian. Sepanjang dia belum kadaluarsa itu bisa diproses. Beda halnya dengan pelanggaran lalu lintas. Tadi pagi saya lihat Bang Ipin nggak pakai helm. Nggak bisa juga nanti malam-malam saya datangin Bang Ipin. Selamat malam Pak, mohon maaf. Tadi siang saya melihat Bapak tidak pakai helm. Nah ini kelemahan pertama dari penegakan lalu lintas. Kelemahan kedua adalah kemampuan jumlah anggota Polantas yang kurang. Tadi yang Bang Ipin bilang. Jumlah Polantas itu terbatas sekali. Belum lagi dia terbagi. Ada yang melaksanakan pelayanan residen, ada yang melaksanakan patroli, ada yang melakukan pengawalan. Nah yang melakukan penegakan hukum ini sangat-sangat terbatas sekali. Sangat terbatas. Tuh. Yang ketiga adalah kemampuan kerjanya. Oh iya. Ya, jadi kalau saya sedang ada di jalan ada 4 pelanggaran, yang bisa saya tangkap cuma satu. Satu, betul. Yang 3 lewat. Lah 3 lewat. Timbul lagi seakan-akan nggak adil. Banyak ini sering kali nih. Bapak nggak adil. Kenapa cuma saya yang ditangkap? Kenapa yang 3 Bapak biarkan? Bukan dibiarkan, tapi saya nggak mampu untuk menangkap mereka. Mata cuma 2, tangan 2, kaki 2. Betul sekali. Orang yang ditilang ada 4 ya. Kalau saya paksakan, misalnya nih Bang Ipin nih. Iya. Bang Ipin tolong di sini dulu ya. Saya mau nangkap yang itu. Kira-kira Bang Ipin nunggu saya atau segera kabur nih? Kabur Om. Macam tak betul je budak ni. Kabur. Curhatan. Kalau saya paksakan 4-4-nya saya tangkap, malah semuanya nggak bisa ditilang karena Bang Ipin malah kabur. Yang sudah ada di tangan ibarat pungguk merindukan bulan. Punya sudah burung ketilang ada yang di tangan karena berharap elang yang terbang, akhirnya semuanya terbang. Jadi ya sudah, dapat satu ya satu. Itu kelemahan ketiga ya, kemampuan kerja. Yang keempat adalah jam kerja. Jam kerja. Lalu lintas kalau malam hari sudah tidak efektif. Ya, betul. Belum lagi dia harus terbagi ngatur lalu lintas, patroli dan sebagainya. Jam kerjanya sangat terbatas untuk penegakan hukum lalu lintas ini. Yang keempat, pelanggaran lalu lintas itu harus tidak disertai dengan alat bukti. Tilang itu kan semacam tipiring. Iya. Jadi kalau Bang Ipin melanggar, saya tilang, nanti saya serahkan hakim, ya saksinya saya, yang nilang ya saya. Itu sebabnya makanya ketika Bang Ipin melanggar siang tidak bisa malam-malam saya datangin untuk saya tilang. Karena harus karena tidak dilengkapi alat bukti. Alat buktinya tidak ada. Nah yang keenam, yang paling buruk adalah budaya hukum yang terlanjur terbangun selama ini salah. Anggota kepolisian, sebahagian anggota kepolisian khususnya lalu lintas menganggap bahwa penegakan hukum di jalan sebagai alat untuk bisa cari uang tambahan. Sebagian dari masyarakat menganggap bahwa uang untuk bisa menyelesaikan persoalan hukum di jalanan atau menghindar dari pantauan polisi. Ini budaya yang sudah terbangun selama ini. Sehingga dengan etle itu menyelesaikan 6 persoalan ini. Kamera mewakili semua polisi. Bisa diadakan sesuai kebutuhan. Bisa 24 jam. Butuh 1 juta, 1 juta. Kalau polisi direkrut 1000 pensiun. 1000 pensiun. Direkrut 2000 pensiun. Nggak selesai. Tapi dengan kamera bisa kita beli sesuai dengan kebutuhan. Yang penting anggarannya ada. Yang ketiga, mampu mengcapture lebih dari 1 pelanggaran dalam 1 waktu. Yang keempat, bisa dioperasionalkan 1 kali 24 jam. Pagi, siang, malam, subuh. Bisa dioperasionalkan. Tidak ada lagi istilah keluarga Om ya? Tidak ada. Dia terus begitu.
Yang kelima, hasil rekamannya menghasilkan alat bukti. Yang keenam, anti suap tadi. Wah. Ya, kira-kira. Tapi kalau saya bawa motor, saya bawa spanduk, saya tulis teman Om Lim, aman nggak Om? Biar aman dari Ya nggak bisa aman. Nggak bisa aman juga Om. Iya, tetap saja kena tilang. Berarti istilahnya masih proses Om ya? Iya. Nanti arahnya akan ke sini. Arahnya akan ke sana, sehingga azas hukum yang namanya equality before the law itu bisa tercapai. Semua orang sama di hadapan hukum. Jadi nggak ada istilah saya temannya Om Lim, nggak masalah. Jangankan kamu, istri saya melanggar saja saya bisa ditilang kok, kan kira-kira begitu. Iya, 6 faktor. Iya, betul juga Om. Nah, seperti Iya, itu. menarik. Ya. Tadi Brimob nggak bisa nilang, iya. Kalau nggak ada Polandas saya nggak ditilang, betul Ya Om. betul itu. Apalagi di persimpangan ya gang-gang kecil segala macam. Padahal kecelakaan tidak mandang jalan Om ya. Tidak mandang jalan. Tidak mandang jalan. Kalau kita lihat data kemarin operasi ketupat, justru kecelakaan tuh banyak terjadi di jalan-jalan lokal, bukan di jalan-jalan utama yang sasarannya kepada para pemudik. Boleh jadi pemudik, tapi pemudik yang sudah tiba lalu beraktivitas, kira-kira seperti itu. Iya, karena di jalan kecil, di jalan besar mereka tahu ada polisi, kembali lagi takut tadi itu Om ya. Iya. Kembali lagi takut. Oke, berarti nah ini menarik nih Om. Nah, tilang manual di Surabaya diterapkan kembali Om. Ya. Ini berarti atas karena 6 faktor itu tadi Om ya, mungkin termasuk Om ya. Iya, karena tadi karena etle itu belum mampu mengcover secara keseluruhan dan sistem etle sendiri masih punya kelemahan, maka tilang manual diadakan kembali. Hanya saja kemarin perintahnya itu tidak boleh dilakukan dengan cara razia, bahkan ditegaskan diulangi tidak boleh dilakukan dengan razia. Nah, ini Om, tidak boleh razia. Saya melihat berita nih, apa namanya, pencurian kok banyak Om ya, pencurian motor kok banyak sekali Om. Kalau kalau nggak dirazia nanti kita nggak tahu mana yang motor, mana yang motor curian, mana yang motor yang milik pribadi itu. Gimana, Jadi Om? inilah kehidupan. Kehidupan itu seringkali memang niat baik belum tentu memberikan hasil yang baik. Selalu ada kelemahan, tidak ada kesempurnaan. Razia ini dilarang sebenarnya kan untuk mencegah timbulnya mufakat jahat tadi. Mufakat jahat. Ya. Tetapi ketika tilang manual razia itu tidak bisa dilakukan, maka ke dampak-dampak yang lain. Betul. Yaitu yang salah satu yang disampaikan oleh Bang Ipin tadi. Betul. Sebenarnya tujuan rekiden salah satunya dengan salah satu tujuan rekiden adalah alat kontrol. Alat kontrol. Maka ada kontrol atau pengawasan melalui fungsi rekiden. Nah, fungsi pengawasan rekiden itu ya melalui pengesahan STNK tahunan dan perpanjangan STNK 5 tahunan. Yang kedua adalah kontrol melalui razia-razia di jalan. Sebenarnya razia di jalan itu tadi yang Bang Ipin bilang, kendaraan hasil kejahatan bisa beroperasi sebegitu bebasnya. Betul. Nah, ini masuk nanti ke dalam teori demand and supply. Ketika kebutuhannya tinggi, maka supply-nya juga akan tinggi. Orang banyak yang pengen beli motor gitu. Ketika kebutuhan akan kendaraan hasil kejahatan itu meningkat tajam, maka pencurian kendaraan bermotor itu juga akan meningkat tajam. Kita lihat data bulan lalu curanmor di Polda Jawa Timur dan jajaran ini kan luar biasa meningkat tajam. Itu saya khawatir karena memang salah satu penyebabnya karena sekarang kebutuhan akan kendaraan hasil kejahatan itu memang tinggi. Mereka bebas menggunakan karena tahu tidak mungkin tidak dicegat-cegat dan diperiksa di jalan oleh pihak kepolisian karena ada perintah tidak boleh melakukan razia di jalan. Berarti ya minta maaf dilema juga Om ya istilahnya. Kalau saya ingin begini sebenarnya ya Bang Ipin. Setiap perintah pimpinan itu jangankan perintah pimpinan,
perintah pimpinan, kebijakan pimpinan, aturan, bahkan ayat-ayat suci Al-Quran itu diturunkan dengan asbabun nuzul, dengan sebab musababnya. Maka perintah ini juga harus kita lihat dari sebab musababnya. STR yang mengatakan dilarang melakukan razia di jalanan, ini kan dikeluarkan oleh Kakor Lantas. Artinya harus kita baca bahwa TR ini terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Nah, tetapi dalam rangka kontrol terhadap kejahatan, kita kenal di dalam proses penegakan hukum itu kita kenal yang model due process model atau kontrol kejahatan berdasarkan aturan. Ketika kita mau menangkap orang harus jelas dia dasarnya apa, seperti itu, surat perintahnya jelas, surat perintah penangkapannya jelas, harus sesuai dengan prosedur hukum. Itu dalam konteks penyidikan. Tapi dalam konteks kontrol atas kejahatan tidak harus. Tidak harus. Maka anggota lalu lintas di jalan ketika dia melaksanakan razia lalu lintas misalnya, dia bisa memeriksa apakah orang itu membawa sajam. Dia bisa memeriksa apakah orang itu membawa narkoba misalnya. Karena itu kewenangan. Itu bagian dari kewenangan Polri. Iya. Kan di dalam KUHAP itu jelas salah satu kewenangan kita adalah menghentikan orang, memeriksa orang, menggeledah orang, memeriksa orang yang dicurigai. Seperti kalau kita lihat di video-video ya, itu yang cukup viral, itu teman kita Ambarita. Ya kan, razia, kemudian melihat orang nongkrong jam 4 pagi didatangi, lalu ditanya-tanya, diperiksa KTP-nya, bahkan handphonenya diperiksa. Kan nggak mungkin Ambarita datang ke mall lalu tanya, Bang Ipin lagi jalan-jalan di mall ketemu sama Bang Ambarita. Pak sini coba lihat HP-nya mau saya periksa. Kan nggak boleh itu. Berarti itu sah-sah saja secara hukum. Kalau jam 4 pagi Bang Ipin nongkrong itu ada apa? Berarti kan patut dicurigai. Karena patut dicurigai maka Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan itu. Ya kalau Bang Ipin tidak mau ya jangan keluar jam 4 pagi. Berada di bukan masalah tidak boleh jam 4 pagi, tidak boleh berada pada posisi yang patut dicurigai. Kira-kira seperti itu. Oh iya, paham. Ya. Gitu. Berarti ya sebenarnya tindakan seperti itu polisi misalkan Polantas sambil ngerazia buka jok motor, buka tas, apa aja isinya itu berarti sah-sah saja secara hukum. Sah saja. Itu dalam konteks kontrol atas kejahatan. Ya. Sepanjang Bang Ipin kan kadang-kadang kan orang pesan pesan narkoba, apa segala macam kan lewat HP. Iya, betul. Mungkin ada niat untuk melakukan kejahatan, ada komunikasi di HP. Itulah mengapa HP itu juga diperiksa. Sepanjang baik-baik saja kan tidak akan dipersoalkan. Nah, ini menarik Om, ini menarik. Ya. Ini harus saya tanyakan lagi nih Om. Iya. Biasanya kalau orang dirazia, misalkan polisi ketemu di jalan, orang tidak pakai helm atau spionnya tidak ada, dia nanya, Pak kamu kok nilang saya? Mana surat perintah dari pimpinanmu mana? Ya. Nah itu sebenarnya berarti ini yang saya tangkap dari percakapan kita di Om ya. Iya. Sebenarnya itu tidak perlu ada karena itu udah di kewenangan polisinya berarti Om. Gimana kalau menurut Om? Itu kemarin sempat viral juga di STR yang dikeluarkan oleh Bapak Kakor Lantas itu kan memang ada disebutkan di situ bahwa petugas yang melaksanakan penegakan hukum di jalan itu kan harus bersertifikat apa segala macam dan sebagainya. Sehingga timbul pertanyaan, boleh nggak masyarakat bertanya atas itu? Jadi begini Bang Ipin, kepolisian itu dalam konteks penegakan hukum dia tidak tunduk kepada perintah pimpinan. Oh, iya. Tapi tunduk kepada perintah undang-undang. Undang-undang. Tidak pernah ada anggota lalu lintas di jalan sepanjang saya jadi komandan. Wah. Entah itu Kasat Lantas sama termasuk dianya jadi Dirlantas begitu. Anggota saya telepon, izin komandan, saya menemukan orang tidak membawa STNK.
mohon petunjuk apakah saya tilang atau tidak ditilang. Itu tidak ada di situ. Lewat. Itu orang yang langsung pergi dia, kelamaan nunggunya. Bukan itu. Jadi yang saya maksudkan adalah bahwa keputusan menilang atau tidak menilang itu ada pada dia. Setiap anggota kepolisian itu kan di dadanya ada kewenangan, simbol kewenangan. Inilah yang saya maksud. Ketika dalam konteks penegakan hukum, dia bukan tunduk kepada perintah pimpinan, tetapi tunduk kepada perintah undang-undang yang ada di lempeng kewenangan yang dia miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kepolisian itu kan sudah dibagi-bagi sedemikian rupa. Ada yang di bidang sabara, tugasnya preventif. Dalmasnya mengamankan orang unjuk rasa, patroli, penjagaan, dan sebagainya. Reskrim, penegakan hukum. Binmas melakukan pencerahan. Nah, lalu lintas itu lebih lengkap. Dia bisa pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan, pelayanan, dan penegakan hukum. Semuanya sepaket ada di lantas. Jadi ketika dia ditempatkan di fungsi lalu lintas, maka pada dasarnya dia punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum itu. Sehingga tidak perlu lagi ditanya, mana sprintmu, mana kewenanganmu. Loh, ketika dia pakai baju lalu lintas, berarti sudah disprintkan, diputuskan oleh pimpinan kamu berada di fungsi lalu lintas. Kenapa mesti dipertanyakan itu lagi? Selama ini kan timbul persoalan itu didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 80. Memang disebutkan di situ bahwa ketika ada razia di jalan harus dilengkapi dengan sprint, kemudian ada plangnya di depan itu 50 meter sebelum. Nah, saya potong nih Om, saya potong. Ini menarik, ini logika saya Om ya, logika saya. Kalau plang ini Om, plang 50 meter sebelum ada razia dipasang plang. Ya. Ini dari misalkan saya pribadi, kalau saya sudah mau berniat jahat Om, dari jarak jauh sudah saya lihat pelang pemeriksaan, saya putar balik Om. Saya akan hindari itu. Itu pandangan Om bagaimana itu Om? Jadi begini, saya bilang tadi itu kan peraturan pemerintah nomor 80. Mesti kita cari tahu peraturan pemerintah nomor 80 ini leading sektornya ada di mana. Peraturan pemerintah nomor 80 itu leading sektornya ada di Kementerian Perhubungan. Ya betul, terkait dengan urusan di jalan, karena memang perhubungan juga bagian dari lembaga yang diberikan wewenang tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang 22 2009. Ya kan? Betul. Nah, ada hal yang bisa dikontrol oleh teman-teman Kementerian Perhubungan, seperti kelaikan secara teknis untuk dioperasionalkan di jalan, sudah kir atau belum kir, kemudian over dimensi atau tidak over dimensi. Itu adalah bagian dari ranah kewenangan teman-teman perhubungan, termasuk di dalamnya trayeknya mana, menyalahi trayek atau tidak menyalahi trayek, ini angkutannya memiliki izin atau travel gelap misalnya. Itu adalah bagian dari ranah kewenangan teman-teman Kemenhub. Nah, karena amanat KUHAP itu adalah Polri adalah penyidik tunggal, maka ketika teman-teman Kemenhub akan melaksanakan razia di jalan, dia harus didampingi oleh pihak kepolisian. Harus wajib tuh Om ya. Harus. Mereka punya PPNS, tapi PPNS itu kan di bawah Korwas pihak kepolisian. Nah, supaya tidak liar sifatnya, terbitlah peraturan pemerintah nomor 80. Harus jelas dia sprintnya, polisinya siapa, dari petugas perhubungannya siapa. Harus jelas memang ada sprintnya. Yang kedua, karena sasarannya murni pelanggaran administratif, maka 50 meter di depan harus dikasih pelangnya. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana dengan pihak kepolisian? Kan saya sudah kasih tahu tadi. Pihak kepolisian salah satunya adalah dalam rangka kontrol kejahatan. Lah kalau di depan sana dipasang pelang, ada razia kepolisian. Ya tadi Bang Ipin bawa motor hasil kejahatan langsung kabur dong. Terbalik dong dia. Itu. Nah,
Kalau misalnya mau ditanya sama masyarakat, Anda ini polisi sah atau tidak sah? KTA-nya mana? Nah, itu baru benar. Berarti kalau nanya sprint, Enggak perlu, itu nggak urusan perlu. teknis. Kalau misalkan Bapak polisi gadungan atau polisi asli itu boleh. Nah, baru benar. Oh, paham. Kalau masalah itu, mohon maaf, itu menyangkut masalah teknis. Hmm. Masalah teknis kepolisian. Makanya orang yang melakukan penegakan hukum di jalan itu orang yang sudah bersertifikasi. Artinya sudah kita ingin meyakinkan supaya tidak lagi ada penyimpangan. Sertifikasi ini kan kompetensi. Saya bilang tadi kompetensi di beberapa obrolan kita yang Betul. sebelumnya kan 3 elemen di dalamnya, knowledge, skill, dan attitude. Jadi salah satu upaya menekan penyimpangan anggota di jalan, maka yang boleh melakukan penegakan hukum di jalan itu orang yang bersertifikasi. Apakah ada jaminan yang bersertifikasi tidak menyimpang? Belum tentu juga. Itu salah satu upaya kita untuk menekan sebenarnya. Sehingga dalam kondisi sekarang ini di mana anggota belum semuanya memiliki sertifikasi, menurut saya tidak ada masalah dengan itu. Termasuk di dalamnya sprint. Nah, kecuali dalam rangka operasi khusus atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ketika kita memandang bahwa kegiatan rutin biasa itu tidak mampu mengcover, maka perlu ditingkatkan kegiatan rutinnya yang kita selama ini kenal dengan namanya operasi khusus. Besok ini ke depan kita akan melaksanakan operasi patuh. Nah, biasanya operasi patuh itu diarahkan pada penegakan hukum, berbeda dengan operasi simpatik. Nah, dalam operasi patuh itu karena waktunya khusus, anggarannya khusus, orangnya khusus, maka perlu disprintkan. Kalau nggak ada operasi ya itu udah ya kewenangan sudah, polisi. jalan saja. Seperti itu. Ini supaya tidak menimbulkan polemik di tengah lapangan. Betul. Ini saya tidak mau ditilang. Mana sprint Bapak? Ngapain? Pertanyaannya bukan itu. Bapak melanggar atau tidak melanggar? Iya. Kalau Bapak melanggar ya sudah ditilang. Kalau nggak melanggar ya nggak akan ditilang. Nggak perlu ditilang. Kalau Anda keberatan silakan nanti di pengadilan. Iya. Saya keberatan ditilang karena saya tidak melanggar. Atau bilang saja, saya keberatan ditilang karena Pak Taslim tidak dilengkapi sprint. Nanti saya jawab dengan Pak Hakim, saya nggak perlu sprint. Wong saya ini sudah diputuskan adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada skep dari Kapolri sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Ya tentu ketika ada pelanggaran lalu lintas, saya tinggal tilang. Saya boleh menilang, tidak perlu ada sprint dari Bapak Kapolda untuk memerintahkan saya boleh menilang. Karena undang-undang sudah mengatur seperti itu. Undang-undang sudah mengatakan demikian. Kewenangannya Polri seperti itu. Kewenangannya Polri begitu. Ini supaya maksud saya tidak perlu menimbulkan polemik. Kenapa mesti ribut? Pertanyaan saya, Anda melanggar atau tidak melanggar? Kalau Anda melanggar ya sudah, terima saja. Nah, ini menarik Om. Kadang-kadang masyarakat sampaikan, wah saya dijebak ini. Dijebak ini sama polisi nih. Saya kok tiba-tiba ditilang, tiba-tiba nongol dia. Itu gimana Om? Jadi bahasa jebak menjebak ini sebenarnya sudah lama sekali nih Bang Ipin. Wah. Saya tahun 97, 99 itu menjadi Kasat Lantas di Pemalang. Dulu belum ada jalan tol. Iya. Nah, seringkali saya mendengar dulu ada namanya Alas Roban di Jawa Tengah. Alas Roban. Ya, Bang Ipin pernah dengar? Saya dan Alas Roban perbatasan Jawa Timur gitu. IP saya kurang omong. Bukan masalah itu. Belum lahir. Iya. Waduh, saya masih sekarang muda. Alas Robannya sudah karena sudah ada jalan tol, jarang lagi orang menggunakan. Jadi Alas Roban itu di Batang. Itu ada satu ruas jalan, jalannya menanjak dan menikung. Sehingga sangat berbahaya sekali ketika ada orang yang mendahului kendaraan lain di ruas jalan itu. Maka di sana dipasang marka jalan tidak terputus. Tidak terputus itu artinya tidak boleh mendahului di sana. Oh, yang lurus putih lurus itu? Ya, betul sekali. Nah, di atas itu ada pos polisi. Nah, polisinya kadang-kadang sembunyi di belakang pos. Ketika ada yang melanggar, dia keluar.
timbullah akhirnya bahasa di tengah masyarakat polisi suka menjebak. Bahkan mohon maaf, perdebatan ini bukan dengan masyarakat saja. Bahkan saya pernah berdebat dengan pimpinan yang kategorinya pimpinan. Kita berbeda persepsi dalam konteks ini. Dalam konteks saya, yang namanya menjebak itu begini Bang Ipin. Di sini ada rambu-rambu larangan parkir. Lalu rambu-rambu ini saya tutup koran. Oh, iya. Iya, tutup koran. Bang Ipin karena di sini tidak ada rambu-rambu larangan parkir, parkir situ saya. Setelah Bang Ipin parkir, saya buka korannya. Kamu melanggar. Ini namanya menjebak. Tapi kalau yang dalam konteks alas roban tadi, itu harus justru dibudayakan. Sekarang Bang Ipin tinggal di Surabaya. Di Surabaya, Om. Tahu nggak di mana saja etle terpasang? Kalau yang saya tahu cuma jalan apa itu ya? Jalan Darmo itu aja, Om. Cuma satu. Situ aja saya tahu. Padahal ada 100 lebih titik. Aduh. Bang Ipin tahu nggak? Nggak tahu. Bang Ipin merasa terjebak nggak dengan keberadaan etle itu? Oh, tidak, Om. Kenapa tidak? Iya. Karena memang udah dipasang di situ, Om ya. Bukan itu. Bang Ipin akan merasa terjebak kalau Bang Ipin melanggar. Kalau Bang Ipin tidak melanggar, merasa terjebak nggak? Oh, tidak. Kan kalau tidak melanggar kan tidak ditilang. Betul. Bang Ipin tidak perlu merasa melanggar, merasa terjebak. Ya. Kalau Bang Ipin melanggar, waduh, baji. Dijebak Wow, saya. ini bajigur ibaratnya. Bajigur, gua nggak tahu tuh ada etle, gua akhirnya ketilang. Ya jangan merasa terjebak dong. Harusnya Bang Ipin ada etle atau tidak ada etle, ada polisi atau tidak ada polisi. Aturannya mengatakan tidak boleh ya tidak boleh. Sama seperti di alas roban. Orang yang melanggar mendahului, melanggar marka jalan, ketika polisinya keluar dia merasa terjebak. Polisi kan jumlahnya terbatas, jam kerjanya terbatas. Dulu polisi dibuat patungnya. Bahkan di jalan waktu itu dikasih mobil polisi. Supaya orang, wih ada polisi, akhirnya tidak berani melanggar. Cuma sekali, 2 kali, ketiga kali. Cuma patung. Cuma patung. Cuma apa itu namanya? Mobil dikasih di triplek gitu. Itu bukan mobil polisi beneran. 3 kali dia sudah tidak merasa was-was lagi karena udah tahu itu patung polisi. Asbabun nuzul patung polisi itu ya seperti itu, untuk membuat masyarakat merasa seakan-akan selalu ada polisi di situ. Tapi udah 2-3 kali dia sudah mulai tahu bahwa itu cuma patung saja. Berarti kalau tidak melanggar harusnya tidak perlu takut, Om. Tidak perlu merasa terjebak. Jadi menurut saya dengan keterbatasan jumlah personil polisi, luasnya wilayah, kemampuan kerja yang terbatas, jam kerja yang terbatas, harusnya ini malah dibudayakan. Jadi ya sudahlah. Kalau tempat rawan kecelakaan, polisi sembunyi saja di situ, ada yang melanggar keluar. Kalau kita bisa bertahan 2 bulan saja dengan CB seperti itu, saya meyakini nanti semua orang akan merasa, waduh, depan tuh jangan-jangan ada polisi sembunyi, jangan-jangan ada polisi sembunyi, jangan-jangan ada polisi sembunyi. Solusinya apa? Solusinya ya tertib. Ya tertib dianya. Kalau tidak mau tertib ya kejebak lagi. Kejebak juga. Jadi justru harus dibudayakan supaya orang merasa seakan-akan selalu akan ada polisi di depan itu. Dia sembunyi di situ. Ini yang harus kita sepakati. Jadi janganlah memandang itu seakan-akan suka menjebak, mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak. Berarti istilahnya kembali ke penyampaian Om Lim tadi. Ya. Berarti istilahnya untuk menegakkan hukum itu harus dipaksakan itu, Om. Ya, harus dipaksakan. Untuk tahap awal ya seperti mohon maaf nih Bang Ibin. Ya. Dulu saya bukan siapa-siapa, saya petani. Lalu saya coba peruntungan dengan daftar akabri tahun 91 dan alhamdulillah atas rezeki Allah saya lulus masuk kepolisian. Dulu saya suka bangun seenak saya sendiri.
Ya kalau hari masuk sekolah ya pagi-pagi lah. Tapi ya kadang-kadang kesiangan juga. Kalau hari libur ya pasti sudah seenak saya. Tapi setelah saya masuk Akpol itu dipaksakan sedemikian rupa. Jam 4 sudah harus bangun. Jadi kedisiplinan dipaksakan di situ. Iya. Kalau saya tidak bangun jam 4 sudah pasti itu. Ya, jangan ceritaan di sini Om ya. Cukup Om Lim saja. Ada sanksinya itu. Ada sanksinya jangan ceritain di sini Om, cukup Om Lim aja. Enggak apa-apa lah kalau kita bilang jungkir-jungkir pasti guling-guling pasti di situ. Jadi solusinya adalah tertib, disiplin. Kembali lagi tadi Om ya. Kalau nggak tertib iya. Maka itu tahap awalnya. Jadi disiplin itu tidak akan terbentuk hanya dengan himbauan-himbauan, harus dipaksa. Harus dipaksakan. Nah, setelah ini menjadi sebuah kebiasaan, lusa tidak perlu lagi dipaksa, akan terbangun kesadaran diri. Oh ternyata disiplin itu enak, hidup teratur itu lebih enak, lebih nikmat, kira-kira begitu. Iya, saya mengingatkan lagi ya kepada pemirsa Taslim Idea Podcast ya, kembali lagi ke pribadi kita ya. Kita harus disiplin berlalu lintas, menggunakan semua perlengkapan keselamatan. Ya. Maka insya Allah kita akan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mungkin Betul seperti itu. sekali. Wah menarik sekali Om ya. Tadi sudah kita bahas tilang manual karena tidak tercover itu Om ya. Ya. Ya mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak Om, ilmu yang sangat luar biasa buat saya pribadi khususnya, buat pemirsa juga khususnya. Pesan saya tetap perhatikan keselamatan diri dan keselamatan orang lain dan berdoa Om ya. Betul. Kita hati-hati belum tentu orang lain hati-hati Om. Iya betul sekali. Mungkin sampai di sini Om episode kali ini. Oke. Terima kasih banyak Om Lim Sama-sama. sudah hadir di Taslim Idea Podcast. Minta maaf saya akuisisi Om ya. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Bang Ipin di edisi podcast selanjutnya. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.